Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Santi Amrin Fida, NPM 2101010069. Ingin menyampaikan materi tentang Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran. Dalam bahasa Arab, Ulumul Quran terdiri dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum yaitu bentuk umum dari kata al-ilm, yang artinya adalah ilmu. Hal tersebut menunjukkan bahwa arti kata ulum yaitu ilmu-ilmu. Secara harfiah, Al-Quran bersumber dari qoro'a, yang artinya membaca dan mengumpulkan. Kedua kata tersebut masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu ketika kita membaca, kita juga mengumpulkan suatu ide pokok pikiran yang terdapat di dalam buku yang kita baca tersebut. Ulumul Quran dalam aspek etimologis, ilmu yang memiliki sifat syar'i, contohnya akidah, fikih, dan akhlak, dan juga yang umum seperti ilmu alam, biologi, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Itu merupakan ilmu yang diperoleh dari dalam Al-Quran. Seperti yang Allah janjikan kepada kita, Al-Quran merupakan kalam Allah yang gampang untuk dihafalkan dan dibaca oleh Nabi dan para umatnya. Seperti salah satu firman Allah, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. B. Ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran. Yang pertama, pembahasan turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal, yaitu A. Waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau awqat nuzul wa mawatin al-nuzul. B. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbab al-nuzul. C. Sejarah turunnya Al-Quran atau tarik al-nuzul. Pembahasan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal. A. Riwayat mutawatir. Mutawatir menurut lughat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. B. Riwayat ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang secara singkat. Hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ini terdiri dari 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis. Yang C. Riwayat syadz. Menurut Dr. Mahmud Tohan, yang dimaksud dengan hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan rawi makbul atau rawi yang diterima periwayatannya, namun menyelisihi riwayat dari orang yang lebih utama. D. Macam-macam qiraat Nabi, seperti qiraat sabah, asyrah, dan syazah. E. Para perawi dan penghafal Al-Quran. F. Cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. 3. Pembahasan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini. A. Cara berhenti atau waqaf. B. Cara memulai atau ibtidak. C. Imalah. D. Bacaan yang diperpanjang atau mat. E. Bacaan hamzah yang diringankan. F. Bunyi huruf yang sukun dimasukkan pada bunyi sesudahnya. Idgham. Pembahasan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut, yaitu A. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. B. Kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab.
C. Kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. D. Padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. E. Istiarah dan F. Penyerupaan atau tasbih. 5. Persoalan tentang arti Al-Quran yang memiliki hubungan dengan hukum, contohnya lafaz am yang tidak berubah. 6. Pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. A. Berpisah atau wasal. B. Bersambung atau wasal. C. Uraian singkat atau ijaz. D. Uraian panjang atau itnab. E. Uraian seimbang atau musawah. F. Pendek atau qasr. Adapun manfaat mempelajari ulumul Quran, yaitu 1. Dapat mengetahui bagaimana wahyu Al-Quran diturunkan dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Cara beliau menerima dan membaca Al-Quran tersebut. 3. Bagaimana cara mengajarkan kepada para sahabatnya. 4. Cara menjelaskan penafsiran ayat tersebut kepada para sahabatnya. Manfaatnya juga dapat dijadikan perantara yang utama dalam upaya untuk membaca setiap ayat Al-Quran. Kita dapat paham akan isi kandungan, bahkan mengamalkan perintah dan juga larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan juga dapat mengetahui rahasia dan juga hikmah yang disyariatkannya. Dengan tahu dan pahamnya kita tentang bahasan yang ada dalam ulumul Quran, pada saat itulah seseorang dapat membaca ayatnya dengan baik, sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku. Dengan ulumul Quran juga, seseorang dapat memahami isi kandungan ayat Al-Quran, baik berupa mukjizat maupun tentang hukum yang berfungsi sebagai penunjuk, sesuai dengan penjelasan dari ilmu Ijazul Quran, tafsir Quran, dan juga usul fikih. Metode ulumul Quran. Untuk melakukan pendekatan dalam mempelajari ulumul Quran dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan keterangan dan juga penjelasan mengenai penggalan-penggalan ulumul Quran yang mencakup beberapa aspek. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Al-Quran tidak lepas dari waktu kapan diturunkannya Al-Quran pertama kali, hingga Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Secara umum, tidak ada yang tahu kapan ulumul Quran pertama kali dikenalkan. Namun, menurut para ahli, istilah ulumul Quran dikenalkan pertama kali oleh Ibnu al-Marzuban yang wafat pada 309 Hijriah. Perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi kemusyakilan, para sahabat Rasulullah segera pergi untuk bertanya pada beliau, dan beliau pun akan langsung menjawab. Cara tersebut didukung karena pada masa tersebut tidak mudah menemukan alat-alat tulis, dan juga pada masa itu terdapat larangan bahwa tidak boleh menulis apapun yang mereka dengar dari Rasulullah selain dari kitab Al-Quran, karena dikhawatirkan nantinya akan tercampur dengan yang bukan Al-Quran. 2. Ulumul Quran pada masa kekhalifahan. Pada masa ini ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan para khalifah, yaitu sebagai berikut. 1. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya, yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan ditangani oleh Zaid bin Sabit. 2. Kekhalifahan Utsman menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. 3. Kekhalifahan Ali penetapan kebijakan berupa perintah kepada Abu Aswad Ad-Duali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran. 3. Ulumul Quran pada masa para sahabat dan juga tabi'in.
Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antara para mufasir yang termasyhur dari para sahabat adalah 1. 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 2. Ibnu Mas'ud. 3. Ibnu Abbas. 4. Ubay bin Ka'ab. 5. Zaid bin Sabit. 6. Abu Musa al-Asy'ari. Dan 7. Abdullah bin Zubair. 4. Masa pembukaan atau tadwin. Pada abad kedua Hijri, tiba masa tadwin yang dimulai dengan pembukuan hadis beserta segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagai ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari para sahabat atau para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal adalah Yazid bin Harun As-Sulami, Syubah bin Hajjaj, Waqi bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, dan Abu Razak bin Hammam. Mereka adalah para ahli hadis, sedangkan tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang tertulis tidak ada yang sampai ke tangan kita. Lalu yang kelima, ulumul Quran pada masa modern. Itu tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.